Selamat datang di Dialektika Bercerita. Nah, di sini perkenalkan dulu, aku Ananda Rido, mahasiswa filsafat. Aku di sini sebagai pembawa acara di episode kelima ini yang akan membahas soal kepentingan mahasiswa. Nah, di sini Dialektika Bercerita sudah menghadirkan nih dua orang penting lah istilahnya untuk membahas soal kepentingan mahasiswa. Nah, perkenalan mungkin bisa langsung dari pojok. Oke, halo teman-teman, perkenalkan namaku Teddy Aprilanto. Di sini aku perwakilan dari delegasi internal dari Forkom. Oke, halo teman-teman, namaku Sigit dari masa Fakultas Filsafat yang dalam ini menjadi Ketua Badan Advokasi Filsafat. Nah, oke, teman-teman sudah tahu kan nama-nama dari orang di samping saya ini. Nah, sebenarnya kita perlu dudukan dulu nih. Sebetulnya di mana sih posisi Badan Advokasi Filsafat dan juga Forkom ini di dalam struktur Badan Komunitas Mahasiswa di Filsafat ini? Oke, kalau kita bicara tentang posisi-posisi, sebenarnya dari posisi Forkom sendiri ini berada sebagai perwakilan teman-teman dan juga jaring komunikasi teman-teman untuk menghubungkan antara internal dan juga eksternal dari Fakultas Filsafat itu sendiri, seperti itu. Oh, jadi sebagai penghubung antar BKM itu termasuk juga nggak? Ya, termasuk juga penghubung antara BKM dengan komunitas yang ada di luar Fakultas Filsafat. Untuk BAF sendiri? Oke, BAF itu merupakan salah satu badan kegiatan mahasiswa yang bertujuan sebagai advokat ataupun membantu teman-teman mahasiswa Fakultas Filsafat pada khususnya maupun juga dalam isu-isu tingkat universitas juga. Jadi dalam hal ini BAF merupakan bagian dari forum komunikasi mahasiswa. Jadi BAF ini lebih ke fungsi-fungsi advokasi Ya, mahasiswa benar. Nah, teman-teman di sini jadi ada perbedaan ya dari bagian struktur itu. Jadi Forkom ini bisa dibilang bukan BKM tetapi sebagai penghubung antar BKM-BKM itu dalam satu wadah yang bernama Forum Komunikasi. Nah, sedangkan Badan Advokasi Filsafat itu adalah BKM, sama seperti halnya dengan BKM-BKM lain seperti Sunday Morning, Retorika, dan lain sebagainya. Nah, ini aku pengen nanya-nanya santai aja nih. Boleh. Ya. Jadi kan tadi BAF fokusnya di advokasi ya? Ya. Dan Forkom di penghubung antar BKM-BKM. Nah, sebenarnya Forkom ini kerjaannya apa sih? Oke, jadi teman-teman mungkin bisa dianalisis bersama ya teman-teman. Bahwasanya Forkom ini bukan selayaknya BEM, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita menghubungkan jaringan komunikasi bagaimana kita sebagai perwakilan dari mahasiswa, akan tetapi kita tidak bisa mewakili secara sepihak. Di sini kita mewakili perlu ada konsolidasi dari Fakultas Filsafat itu sendiri yang terdiri dari beberapa BKM untuk memutuskan bagaimana suara filsafat terhadap isu-isu yang sedang berkembang, seperti itu. Baik, kalau dari BAF sendiri? Oke, kalau boleh dibilang ya program kegiatannya kurang lebih visinya yaitu mengadvokasikan dan membantu serta juga di beberapa kesempatan kami mendampingi teman-teman yang membutuhkan bantuan karena ada beberapa hal yang teman-teman tersebut perlu untuk didampingi seperti pada kesehatan mental maupun kekerasan seksual. Lalu juga pada isu-isu tingkat fakultas kami biasanya juga berbarengan sama Forkom juga dalam melaksanakan hearing dekanat. Nah, untuk seperti yang dibilang tadi bahwa isu mahasiswa itu tidak hanya di sekitar fakultas saja, namun juga di tingkat univ yang dimana kalau di tingkat univ kami bersama dengan dan menjadi bagian dari forum advokasi UGM untuk mengadvokasikan isu-isu mahasiswa UGM pada khususnya, yang dimana nggak semua isu tuh bisa diselesaikan di tingkat fakultas, tapi perlu untuk diadvokasikan sampai ke tingkat universitas. Oh, jadi gitu ya. Nah, nih kan dari tadi kita ngomongin advokasi ini. Nah, kenapa kita nggak tanya langsung ke orang-orangnya aja? Sebenarnya advokasi menurut kalian ini apa sih? Mungkin dari Mas Sigit dulu. Oke, kalau advokasi menurutku ya secara sederhana dan ini merupakan nilai yang ku pegang adalah sebuah usaha ataupun tindakan pembelaan hak dan membantu teman-teman. Kurang lebih dua itu. Oke, Mas Teddy ada tanggapannya? Aku ditanya juga ini. Oh iya dong.
Karena kan kita kan advokasinya saja. Oke. Kalau advokasi bagi Forkom itu kita tidak bisa memikir sendiri bagaimana kita mengadvokasikan karena kita perlu kolaborasi dengan BAF sendiri. Benar kan Mas Sigit? Benar, Oke. benar. Oh, jadi selama ini dalam kerja-kerja advokasi ini Forkom ini selalu bekerja sama dengan BAF. Iya, karena kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, selayaknya sebuah isu kita itu yang menghadirin konsolidasi eksternal dan lain sebagainya. Sedangkan dari data-data yang memiliki data itu adalah dari teman-teman BAF. Ya benar-benar. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Teman-teman juga paling penasaran nih. Betul. Terus pentingnya apa sih advokasi itu? Oke. Oh, siapa dulu nih? Mau siapa? Bebas, Teddy dulu lah. Mungkin dari BAF dulu yang punya Oh ya, advokasi dari secara Bang Facebook. Oke, siap. Advokasi itu penting atau enggak? Iya. Secara lugas dan tegas. Terlebihnya ke itu sih, untuk mengakomodasi isu-isu kemahasiswaan. Oke, jawabannya penting dan butuh karena tidak semua mahasiswa teman-teman kita itu ada yang tanda kutip slow untuk mengadvokasikan dirinya sendiri. Ada beberapa isu yang memang perlu untuk dibantu dan juga ada beberapa teman-teman yang memang nggak bisa mengadvokasikan dirinya sendiri karena keterbatasan birokrasi, pengetahuan ataupun hal-hal yang menghalangi mahasiswa tersebut. Dan bagi BAF sendiri adalah membantu teman-teman yang memang sekiranya perlu untuk dibantu karena hal yang pertama dipastikan adalah teman-teman yang ingin dibantu tuh ya merasa ini dulu ingin dibantu gitu. Bagi teman-teman yang sudah bisa dan sebagainya ya nggak perlu gitu. Dan memang kami menitik beratkan pada teman-teman yang rentan. Oh, teman-teman yang rentan dalam artian teman-teman yang mungkin kesulitan untuk membayar UKT dan lain sebagainya, kesulitan untuk menjangkau birokrasi gitu. Ya benar-benar. Nah, Mas Teddy sendiri gimana tanggapannya? Penting nggak sih advokasi? Nah, bagi saya di sini penting karena apa? Kan tadi kan dari teman-teman advokasi kan menjelaskan tentang kerentanan waktu dan lain sebagainya. Justru posisi kami itu juga sama di sini. Karena apa? Kami itu kan orang yang mewakili teman-teman dan berkonsolidasi tingkat universitas, akan tetapi kami tidak mempunyai data. Oleh sebab itu kami berusaha untuk meneruskan data dan juga memberikan transparansi usaha-usaha untuk mengawal isu kemahasiswaan itu sendiri. Seperti itu, Mas Rido. Nah, menarik ini. Bener dikata awal tadi bahwa ini orang-orang penting ya. Ibaratnya di sini kalian tuh memegang mana ya? Sebagai perwakilan lah. Enggak. Enggak perwakilan sih, kayak penyambung lidah lah istilahnya. Berarti mengabdi aja sih. Mengabdi, oke, mengabdi boleh mengabdi. Nah, kalian kan tentu dekat dengan masalah-masalah kemahasiswaan ya. Nah, sebenarnya apa sih masalah kemahasiswaan yang sering terdengar di Fakultas Filsafat ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya terkait kalau di mahasiswa Fakultas Filsafat ya kurang lebih memang uang kuliah tunggal menjadi persoalan. Tapi dari aku menilai bahwa yang menjadi urgen adalah terkait inilah kesehatan mental, baik itu dalam hal layanan, akses maupun semacam media untuk mengakses kesehatan mental. Karena untuk uang kuliah tunggal pun juga dalam hal pengajuan aju banding itu tanda kutip tidak terlalu banyak dengan fakultas lain, dan teman-teman yang mengajukan banding hampir sebagian besar itu akan diterima, dan mungkin beberapa teman-teman yang ditolak itu karena mahasiswa akhir, karena kemarin sudah mengajukan pengajuan dan sudah ingin lulus tapi belum lulus juga, dan sama yang isu kekerasan seksual. Jadi dari kami menyoroti terkait kesehatan mental dan kekerasan seksual yang dimana mungkin teman-teman belum aware, belum ngeh bahwa ini bisa dikategorikan sebagai kerentanan kesehatan mental maupun salah satu ciri dari kekerasan seksual. Gitu. Jadi BAF ini fokusnya lebih ke situ ya. Iya. Penanganan kekerasan dan juga concern ke kesehatan mental, dan juga yang dari dulu kayaknya masalahnya ini di uang kuliah tunggal itu ya. Karena itu merupakan hal primer bagi mahasiswa. Nah, kalau Forkom sendiri ini kan tadi dibilang penghubung BKM ini ya. Nah, mungkin bisa diceritain masalah-masalah keper BKM-an ini yang terjadi di Fakultas Filsafat. PKM-an ini lebih spesifiknya kita berusaha untuk menjaring jaringan komunikasi gitu kan ya. Kan terlebih lagi kan kita kan punya BKM yang begitu meriahnya, saking banyaknya kan tidak semua dari teman-teman BKM itu bisa menjaring komunikasi keluar gitu kan.
kalau tadi berbicara tentang isu-isu dari Mas Sigit, kita juga berkaitan dengan isu-isu itu sendiri. Karena apa? Isu-isu tersebut adalah isu-isu yang setiap tahunnya itu selalu ada di universitas itu sendiri. Nah, kalau berkaitan dengan jaringan komunikasi dan lain sebagainya, dari Forkom sendiri ini adalah salah satu pintu masuk penghubung bagaimana komunikasi dari pihak eksternal masuk ke pihak internal. Seperti contohnya kolaborasi pada event-event musik yang biasa dilaksanakan oleh Sande, dan juga kolaborasi yang biasa dilakukan oleh teman-teman retorika itu sendiri, seperti itu. Jadi Forkom ini lama-kelamaan kok kayak mirip ya sama BF ini ya. Tugas-tugasnya sama-sama mewadai kepentingan mahasiswa untuk mungkin kepentingan di luar, kepentingan dengan pihak eksternal gitu ya. Nah, tadi kan udah diuraikan kalian mencoba membantu. Nah, sejauh mana sih kalian ini membantu? Apakah sejauh ranah legal formal atau sampai mana? Mungkin dari Sigit dulu. Oke, sejauh mana ya? Kalau sejauh mana ya tergantung dari tanda kutip mahasiswa tersebut menginginkan apa. Karena kembali lagi bahwa di sini kami membantu sesuai dengan yang mau dibantu apa. Dan kalau boleh dibilang sejauh apa ya, bisa ke pendampingan secara personal bisa ada, maupun dalam hal pengolahan isu secara terus-menerus. Dalam hal ini misal isu A itu tidak akan selesai dan akan selalu berproses setiap tahunnya. Seperti contoh pada tahun 2020 itu isu kekerasan seksual itu sangat mencuat, dan akhirnya UGM mengeluarkan keputusan rektor tentang kekerasan seksual. Tapi lambat laun bahwa perkembangan isu kekerasan seksual ini semakin berkembang dan ada kayak kekerasan berbasis gender online, dan peraturan tersebut belum mengakomodasi hal tersebut. Lalu hingga tahun 2020 sampai 3 tahun tepatnya itu baru ada peraturan rektor yang baru, dan itu merupakan pengawalan yang secara terus menerus yang dilakukan baik di tingkat fakultas maupun ke UNIK bersama dengan forum advokasi UGM, maupun kayak persoalan UKT, kesehatan mental, dan kurang lebih sama seperti itu. Dan kurang lebih sudah. Oke. Nangkep ya teman-teman, harus nangkep lah. Mahasiswa filsafat loh, masa nggak nangkep? Gak panjang juga. Panjang tapi berbobot. Ya betul. Langsung Mas Dedi, tanggapan Anda? Mungkin bisa diulangi lagi ya, saya terus minta diulangi nih. Ya, oke. Waduh, saya harus baca lagi nih. Nah, gak apa-apa. Jadi ini kan konteksnya Mas Teddy ini Forkom ya. Jadi sejauh mana sih membantunya itu, apakah sampai benar-benar clear atau sampai mengawal isu aja? Oke. Berkaitan dengan membantu teman-teman dari mahasiswa itu sendiri ya teman-teman. Di sini kami juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena apa? Kita kan bukan lembaga eksternal dan apapun. Kita kan bukan lembaga eksekutif dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri seperti layaknya BEM dan lain sebagainya. Kita di sini, kultur kita di Fakultas Filsafat, ketika kita mau mengambil sikap dari internal menuju ke eksternal, kita perlu konsolidasi terlebih dahulu untuk menjaring suara-suara dari teman-teman komunitas dan juga teman-teman angkatan yang terlibat dalam isu-isu yang telah berkembang itu sendiri. Nah, mungkin aku mau menyinggung sedikit isu ya. Boleh. Nah, kalau berkaitan dengan isu-isu kan tadi kan Mas Sigit menjelaskan isu-isu yang berkaitan di internal kampus itu seperti itu. Bukan berarti kita tidak aware dengan isu yang ada di eksternal kampus gitu. Nah, teman-teman, bahwasanya di isu eksternal kampus kita itu sering berkonsolidasi dengan teman-teman tingkat universitas itu untuk mengkonsolidasikan apa isu-isu yang sedang berkembang. Ya, salah satu yang menjadi perhatian terakhir ialah isu tentang ekonomi, yaitu kenaikan BBM itu sendiri, seperti itu. Bisa dilanjut Mas Yudo? Sudah ini? Sudah sih. Oke. Nah, mungkin disclaimer dulu ya bagi teman-teman filsuf muda ini terutama. Jadi di Fakultas Filsafat ini spesial. Karena apa? Karena di Filsafat ini mungkin satu-satunya ya di betul. fakultas di seluruh UGM ini yang nggak punya badan eksekutif mahasiswa gitu. Jadi nggak ada eksekutifan lah, nggak ada negara-negaraan lah. Di sini konsepnya egaliter gitu, semua setara. Konsepnya gitu, realitanya nggak tahu. Tapi sekarang nih kalian nih sedang mengawal isu apa? Kalau boleh tahu ini. Mungkin dari BAF sendiri. Oke, yang mungkin yang pasti ya, karena kemarin tentang UKT itu hanya bisa diselesaikan pada tingkat UNIF, dan juga BAF melalui forum advokasi akan tetap mengawal itu di UKT. Terus juga tentang kekerasan seksual dan kesehatan mental, ini ya masih akan mencoba untuk tanda kutip membuat health promoting university di tingkat fakultas, yang dimana
di UGM itu ada Health Promoting University yang bertujuan untuk kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara mental, dan salah satu fungsinya adalah tentang isu kesehatan mental maupun kekerasan seksual. Lalu juga mungkin di beberapa isu juga, di isu setiap tahunnya itu ada isu KKN yang dimana mungkin isunya bukan isu soal kebijakan ya, tapi isu teknis yang dimana beberapa kali ada teman-teman yang bertanya ke kami dan kami akan jawab ataupun bantu nge-follow up ke DPKM maupun ke pihak yang terkait, karena untuk urusan KKN ini perlu untuk ke tingkat univ, yaitu DPKM, Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat. Kurang lebih isu-isunya seperti itu, dan sekiranya ada isu insidental kami juga akan menyiapkan diri karena kami juga salah satu BKM yang mempunyai SDM juga. Jadi gitu teman-teman, kalau kalian ada masalah kemahasiswaan hubungi di bawah ini ya. Nomor tertera, kalau tidak tertera, wah tergantung iman Anda. Mungkin Forkom, ya Oke. Forkom apa nih yang ngawal isu apa sekarang? Atau nggak ngapa-ngapain nih? Waduh, bukan nggak ngapa-ngapain. Oh, sedang Ya. hiatus atau gimana? Wah, kita itu juga membersamai dari teman-teman FAS sendiri, karena kita sekarang ini kan lagi mengawal isu-isu tentang ke UKT itu sendiri. Karena apa? Isu ini adalah isu-isu yang berkembang di setiap semesternya, dan tidak menutup kemungkinan ya Mas Sigit, setiap semesternya itu selalu ada masalah-masalah yang berbeda seperti itu. Dan untuk isu-isu yang bersifat eksternal kampus, kami masih lagi pembacaan situasi. Karena apa? Isu-isu yang ada di eksternal kampus tidak bisa diambil dari teman-teman Fakultas Filsafat itu sendiri. Perlu ada konsolidasi untuk menentukan bagaimana sikap dari Fakultas Filsafat itu sendiri. Seperti itu Mas Rido. Oke, cukup menjelaskan ya teman-teman. Dari penjelasan tadi Mas Sigit dan juga Mas Teddy tentang pengawalan isu yang sedang Forkom dan BAF lakukan gitu. Nah, kemarin baru-baru ini nih, baru-baru banget nih, kan gempar tuh kemarin. Sampai ada istilahnya hearing rektorat lah, rektorat terbuka. Nah, mungkin kalian nih sebagai orang yang tahulah dengan hal-hal itu dan dekat dengan hal-hal itu. Kemarin itu sebenarnya yang dipermasalahkan itu apa? Oke, mungkin dari Mas Teddy dulu. Tadi dulu sebagai Forkom. Ya teman-teman, jadi gini teman-teman, bahwasanya kemarin itu kan permasalahannya berkaitan dengan UKT kan. Kemarin itu kan sempat ada konsolidasi yang berkaitan dengan membahas UKT dari setiap fakultas itu sendiri, dan tidak menutup kemungkinan setiap fakultas itu pasti punya permasalahan yang di sini saya tidak bisa menyebutkan fakultas apa itu karena ini berkaitan dengan data pribadi dan lain sebagainya. Kalau dari aku itu sendiri, terus ada juga perkembangan yang berkaitan dengan UKT sendiri yang bisa dijelaskan oleh Mas Sigit. Oke, gimana Mas Sigit? Oke, untuk hearing kemarin itu kurang lebih ya, itu didasari dan dilatar belakangi oleh kebijakan baru UGM yang dimana dulu di tahun 2022 ke bawah sebelumnya golongan UKT di UGM itu berjumlah 8 golongan, sedangkan pada tahun sekarang itu hanya berjumlah 5 golongan, yang dimana dengan sistem yang baru ini banyak sekali kalau boleh dibilang UKT yang tidak tepat sasaran. Karena kenapa? Karena jarak golongan UKT, setiap golongan itu UKT adalah 25%, dan penggunaan UKT yang sekarang ini adalah memakai istilah subsidi. Jadi kurang lebih teman-teman Fils muda yang masuk ke UGM itu sebenarnya dipatok dengan UKT tertinggi semuanya. Namun seterusnya ketika melampirkan berkas dan sebagainya itu akan disubsidi sesuai dengan kondisi perekonomian teman-teman. Jadi sekiranya UKT di Filsafat itu 8.400.000 UKT tinggi, maka akan disubsidi sesuai dengan kondisi teman-teman. Ada yang disubsidi 25%, 55%, 75%, bahkan ya ada yang disubsidi 100% alias tidak membayar uang kuliah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi beda ya dari zaman kita dulu ya, UKT ini. Tapi kok itu ya, kok ditetapkan harga tertinggi ya? Ya. Dan harus melampirkan berkas-berkas agar harga itu turun. Ya, sesuai dengan subsidi yang dikira-kira cocok lah sama UGM gitu. Nah, oke. Nah, menurutku itu agak aneh ya. Ya. Menurut teman-teman sendiri gimana tanggapan
pribadi teman-teman menyikapi hal tersebut gitu. Mungkin aku bisa bercerita sedikit Boleh, ya. boleh, cerita. Jadi teman-teman saya juga mengikuti perkembangan isu UKT ini sendiri. Bahwasanya ini kan emang isunya agak aneh juga ya berkaitan dengan UKT ini. Karena apa? Kemarin itu kan mungkin Mas Sigit juga tahu ya bahwasanya ada tuh orang yang tidak mampu akan tetapi UKT-nya dipatok paling tinggi dan itu ada resiko-resiko bahwasanya orang yang tidak mampu dengan patokan UKT tertinggi tersebut ketika tidak diadvokasikan mereka itu bisa putus kuliah itu sendiri gitu. Mungkin Mas Sigit bisa menambahi. Oke, ini karena pertama ya hal masalah ini cukup besar itu ya karena sistemnya masih baru dan semacam belum siap lah UGM. Seharusnya kalau memang mau ada kebijakan baru seharusnya disimulasikan dan simulasinya itu tidak kepada maba secara langsung, bisa memakai responden lain dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, di dalam penentuan di sistemnya juga itu banyak bugnya lah atau semacam kesalahan sistemnya. Karena kita ngupload berkas, yang ngelola berkas itu bukan manusia, tapi sistemnya dan sistem itu ya sesuai dengan perintah. Sekiranya kemarin ada cerita dia ngisi 0 tapi tiba-tiba dibuka dia ada angka gitu. Ini real ya karena kemarin juga ada banyak laporan seperti itu dan diklik ini tidak bisa dan akhirnya diklik nominal berapa akhirnya bisa. Jadi sistemnya masih belum siap dan sistem yang belum siap itu menyebabkan banyak error. Jadi lebih ke sistem dan regulasinya yang masih bermasalah ya. Jadi grassroots-nya pun juga bermasalah gitu teman-teman. Nah, mungkin sepatah kata nih buat itu UKT terbaru itu setuju apa enggak kalian? Ya tidak. Karena UKT yang baru ini juga malah awalnya banyak masalah dan kalau nggak dievaluasi sekarang ya kapan lagi? Betul. Jadi Kalau saya cukup satu kata, tidak. saya juga tidak, walaupun nggak ada yang tanya saya. Saya juga tidak setuju. Saya tanya aja. Walaupun UKT saya murah, saya tidak setuju. Iya. Nah, tadi kan kita ngalor ngidul nih ngomongin soal UKT yang lingkupnya UNIF. Kita balik lagi lah ke rumah kita, rumah kebijaksanaan nih, rumah filsafat. Nah, sebenarnya menurut kalian nih, kalian kan ya sudah lama lah mendengar keluh kesah permasalahan. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa filsafat nih? Mungkin bisa dari fasilitas, mungkin juga bisa menyinggung soal sekre, mungkin fasilitas lain gitu. Mungkin masih dulu ini. Oke. Tadi. Kalau berkaitan dengan keresahan dari mahasiswa Fakultas Filsafat itu berkaitan dengan itu sekre dan juga tempat-tempat bagaimana BK itu berkegiatan itu sendiri. Karena dari sekre itu sendiri kan kita kan ada wacana pembongkaran ya Mas Rido. Nah Mas Sigit juga tahu kan, karena Mas Sigit tahun kemarin kan sudah aktif di lingkungan ini kan. Kalau saya kan ya bisa dikatakan belum lama berkecimpung di sini, yaitu karena apa? Karena di sini teman-teman sekre ini kan sempat menjadi pembicaraan yang hangat bakal setiap hearing dekanat ya kalau nggak salah bahasanya. Oke, setiap hearing dekanat dan lain sebagainya itu selalu yang disinggung itu sekre seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Oke, kalau Mas Teddy bilang soal BKM mungkin kita akan nyorot kepada mungkin teman-teman yang secara umum mungkin lebih kepada fasilitas gimana dan penginformasian fasilitas tersebut. Karena di Fakultas Filsafat ini untuk promosi informasi ataupun akses maupun fasilitas itu cukup kurang ya, karena dan juga alur informasi yang diberikan tuh bersifat inilah semacam Eksklusif gitu. Dan juga hanya lewat perantara orang ini, maksudnya tidak ada sebuah kanal ataupun mungkin grup yang bisa menampung semua mahasiswa ataupun perwakilan mahasiswa setiap angkatan agar Fakultas Filsafat ini ketika memberikan info untuk mungkin angkatan 20, 19, 21, 22 itu bisa langsung kepada mahasiswanya, tidak perlu mungkin kalau lewat BAF ataupun lewat siapa, mungkin bisa langsung ke mahasiswanya secara langsung. Dan juga nanti setiap tahunnya kan ada isu-isu yang memang ke angkatan terkait. Misal contoh pada tahun sekarang isu KKN itu untuk angkatan 20. Jadi ya yang dibutuhkan oleh mahasiswa filsafat adalah keterjangkauan akses akan informasi maupun layanan. Jadi gitu teman-teman. Menurut Mas Sigit dan Teddy itu yang dibutuhkan mahasiswa filsafat itu pertama soal fasilitas dan juga soal akses informasi itu sendiri. Karena aku juga merasakan ada gap informasi gitu antara fakultas dan juga mahasiswa. Nah selain itu menurutku juga
Yang dibutuhkan adalah kesabaran. Ya. Betul. Sabar itu nomor 1. Dan selain itu kita juga berusaha untuk Ya. bisa mentransfer dan Apa? nah, grogi. Oh, iya. Jadi kita itu Ulang, butuh ulang. transparansi informasi kata Mas Sigit seperti tadi. Ya, benar. Oke. Ya, mungkin obrolan kita sampai di sini aja ya. Ya. Karena Mas Teddy buru-buru mau ke Jakarta katanya Waduh. menghadiri konferensi. Sedih sekali ya Mas Teddy ini. Konferensi apa ini? Kalau Mas Sigit pulang ke Bantul ya. Tuh. Ya mungkin untuk closing statement lah. Mungkin dari BAF kan BKM ya, mungkin Ya. bisa promosi. Kalau Forkom kan bukan BKM, Iya. mungkin bisa berikan alasan lah kenapa harus percaya ke Forkom gitu. Ayo mungkin dari Mas Edi dulu lah. Teddy dulu lah. ayo. Kan ini dulu BKM Berikan- dulu. Oh ya udah. BKM Ya, dulu udah. tadi yang ditembak. Oh ya udah, mungkin kalau dari saya ya mungkin sekiranya teman-teman filsuf muda nanti yang tertarik untuk belajar advokasi, ngawal isu ataupun mempelajari isu, baik itu isu primer, isu yang lain kayak semisal magang, terus MPK dan sebagainya, nanti bisa join dan di BAF. Lalu juga mungkin pesan untuk filsuf muda khususnya jangan segan untuk cerita dan jangan segan untuk mencari teman yang bisa untuk dipercayai. Nabis. Betul. Cari teman yang dipercayai. Ya. Nah, Cari teman. Oke, kalau aku ini tadi ya berkaitan dengan kenapa teman-teman harus percaya sama Forkom. Nah, itu penting itu Mas. Penting. Oke, kenapa teman-teman harus percaya sama Forkom? Karena teman-teman bahasanya Forkom di sini kan punya kultur bagaimana ketika kita menentukan sikap kita itu harus konsolidasi internal terlebih dahulu. Dan konsolidasi internal itu terkait dengan isu-isu yang akan berkembang nanti. Dan teman-teman perlu digarisbawahi, Forkom bukan band, oke? Garis bawahi ya, Forkom bukan Di band. garis bawahi, Oke. underline. Underline. Ya, ya. Forkom itu bukan band. Nah, teman-teman berkaitan dengan kepercayaan itu sendiri, ketika teman-teman merasakan sesuatu bisa diceritakan ke BAF kata Mas Sigit tadi, nanti kita juga berusaha untuk bisa mengawalnya ketika di universitas seperti itu sendiri, seperti UKT dan lain sebagainya, ataupun isu apapun yang berkaitan dengan ketersinggungan dengan mahasiswa fakultas filsafat itu sendiri itu teman-teman. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Rido. Jadi begitu teman-teman, akhir dari pertemuan kita di episode 5. Kalau teman-teman ingin menyaksikan keseruan-keseruan lainnya, tunggu episode 6 yang akan dipandu oleh Siapa nih? tidak ada. Ya, ini terakhir ya, ini terakhir. Ini terakhir enggak? Tadi enggak terakhir. Alin mana Alin? Alin. Apa ya lanjut ya? Ya begitulah episode kelima bincang-bincang kita dengan Mas Teddy sebagai Forkom di Fakultas Filsafat dan juga Mas Sigit sebagai Ketua Badan Advokasi Filsafat. Saya undur diri, Mas Sigit undur diri, Mas Teddy undur diri. Ya, semuanya mundur diri. ya. Bye bye. Sampai jumpa.